Halo, jumpa lagi. Saya si Pena, maskot dari pemilu 2009. Jangan lupa ya, tanggal 8 Juli 2009, kita akan melaksanakan pemilu presiden. Pemilu lagi? Memangnya apa sih bedanya antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden? Beda dong. Pemilu legislatif bertujuan untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPRD, dan DPD yang beranggotakan 560 orang dan mempunyai fungsi membuat undang-undang. Sedangkan pemilu presiden bertujuan untuk memilih seorang kepala pemerintahan dan berfungsi untuk melaksanakan aturan perundangan yang ditentukan oleh DPR. Oh begitu. Lalu, apakah sistem yang dipakai dalam pemilu legislatif berbeda dengan pemilu presiden? Ya, di pemilu legislatif, sistem yang digunakan adalah sistem proporsional dengan daftar terbuka. Tujuannya agar sebanyak mungkin semua suara yang diberikan oleh pemilih akan terwakili di lembaga legislatif dan menjamin agar suara kelompok minoritas terwakili juga. Untuk itu, sistem ini mengadopsi sistem pengajuan caleg yang majemuk dalam satu dapil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, partai politik diberi hak untuk mencalonkan 6 sampai dengan 10 caleg per dapil untuk kursi DPR. Sedangkan pada pemilu presiden menggunakan sistem mayoritas 2 putaran. Artinya, pemenang pemilu harus mendapatkan suara terbanyak mutlak 50% plus 1. Nah, jika tidak ada pasangan calon yang mendapatkan dukungan atau suara 50% plus 1, maka perlu diadakan pemilu presiden putaran 2, di mana pesertanya adalah kandidat dengan perolehan suara terbanyak 1 dan 2 di pemilu presiden putaran 1 dan pemenangnya adalah pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak di pemilu presiden putaran 2. Sistem ini digunakan karena jabatan eksekutif yang diperebutkan hanya 1. Kelemahan sistem ini adalah adanya suara yang tidak terwakili. Bagaimana dengan jumlah dapil? Apakah sama dengan jumlah dapil pada pemilu legislatif? Pada pemilu 2009, daerah pemilihan pada pemilu legislatif dibagi menjadi 77 dapil untuk tingkat DPR. Sedangkan untuk pemilu presiden hanya terdapat satu daerah pemilihan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wah, ketat sekali ya sistem Pilpres 2009. Lalu, bagaimana syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 5, persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah antara lain: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang, terdaftar sebagai pemilih, belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 tahun atau lebih, berusia sekurang-kurangnya 35 tahun, pendidikan tamat SMA dan sederajat. Oh gitu ye. Wah, Ayah udah bisa milih kagak ye di Pilpres 2009 nih? Untuk bisa memilih, kamu harus warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah menikah atau pernah menikah. Selain itu, kamu harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Gampang ya. Terus bagaimana cara memilih di pemilu presiden 2009 ini? Cukup tandai atau contreng pilihanmu 1 kali pada nomor urut, atau foto, atau salah satu nama pasangan calon. Tidak boleh membubuhkan tulisan atau catatan lain pada surat suara. Jelas kan? Pada pemilu presiden ini, terdapat 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memiliki visi dan misi serta program kerja yang berbeda-beda yang mereka paparkan saat kampanye. Cermati ya, karena pemilih cerdas memilih pemimpin berkualitas. Oh.